dan saya juga bicara dengan beberapa investor, kalau untuk saat ini sih saham mereka lebih cenderung pasif ya, lebih banyak yang pegang cash. Tidak semua orang itu bisa jago trader gitu ya. Tidak semua orang itu bisa menjadi trader yang jago. Mungkin bisa mengerti sedikit basic ya, pelajari dulu, tapi itu butuh jam terbang dan butuh proses. Tapi nomor satu tuh orang yang selalu takut. Jadi kalau mereka belum enter posisi, belum masuk posisi aja tuh udah penuh ketakutan, itu saya bisa pastikan mereka udah pasti rugi. Kalau orang lagi serakah kita jualan, kalau orang lagi pada takut kita beli. Daging Talks to Learn. Di saat kondisi perang seperti sekarang, investasi apa sih yang direkomendasikan? Karena ini kita semua lagi dakdikduk dan berdebar-debar. Nah, di depan saya sudah ada Mas Nino. Beliau adalah Dirut dari Valbury, salah satu perusahaan investasi top 3 di Indonesia. Apa kabar, Mas? Kabar baik, Mas Hatta. Thank you for having me here. Iya. Bagaimana, Mas? Di situasi sekarang ini nih, investasi apa sih, Mas, yang tepat gitu? Ini pas banget ya, kita nggak rencanain juga gitu ya. Jadi pada saat kita mau bikin podcast, ternyata 2 hari sebelumnya nih lagi ada kondisi perang ya. Jadi hari Sabtu kemarin ternyata Israel dan Amerika memutuskan untuk melakukan serangan ke Iran ya. Dan ini memang secara kemanusiaan sangat disayangkan gitu. Tetapi tentunya sedih banget ya. Sedih banget ya. Tentu kita pengennya semuanya damai nih Mas Hatta sebetulnya gitu ya. Cuma of course kalau tadi bicara dalam konteks investasi, finance ya, kondisi perang ini hampir semua orang tahu itu akan berpengaruh ke kenaikan harga emas, itu nomor 1. Karena emas ini adalah safe haven. Safe haven dalam artian ketika kondisi penuh ketidakpastian, ada perang atau ada resesi, krisis, nomor 1 pasti harga emas yang diburu gitu. Dan kebetulan pada saat kita lagi podcast hari ini, itu kemarin hari Senin itu harga emas sudah langsung naik tuh Mas Hatta. Naiknya nggak main-main. Dari penutupan hari Jumat ya saya perhatikan waktu itu harga kalau nggak salah di sekitar $5.250 per troy ounce. Hari Senin kemarin udah naik ke 5.400. Jadi naik sekitar 150 sampai $140 per troy ounce. Per troy ounce. Ya. Jadi troy ounce ini guys, kalau mungkin teman-teman yang belum tahu adalah 31 graman ya. 31,1 gram. 31,1 gram. Ya. Itu satu Mas Hatta udah pasti ya, harga emas, perak juga ya pasti akan ikut naik karena safe haven. Yang kedua jadi penasaran pengen lihat. Iya. Yang kedua pastinya ada satu juga ini yang mungkin belum semua tahu, Iran ini kan jalur pengiriman minyak yang cukup besar. 20 atau 30% pengiriman minyak dunia itu melewati Iran. Oke. Nah, di Selat Hormuz ini kemarin sudah ditutup nih sama pemerintah Iran. Nah, ini imbasnya juga pasti akan tersendatnya supply untuk minyak di dunia, dan ini juga pastinya akan membawa harga minyak mentah terutama crude oil itu naik lebih tinggi lagi juga. Itu tiga komoditi major yang menurut saya akan terdampak dari perang Iran Israel ini, Mas Hatta. Oke. Nah, berarti ini saatnya kita beli emas ataupun malah jangan beli dulu karena emas lagi naik. Nah, ini menarik nih. Jadi tentu disclaimer kita bukan call, bukan saran untuk menjual membeli. Ini aku cuma bertanya ya, Benar. Tetapi tahun ini pun banyak dari bank-bank besar di dunia seperti JP Morgan, Credit Suisse dan lain sebagainya itu memproyeksikan kenaikan harga emas ini masih akan naik tahun ini, Mas Hatta. Kita nggak usah bicara perang dulu ya. Sebelum ada perang pun harga emas itu sudah diproyeksikan akan naik ke level minimum 6.000 sampai $6.500 tahun ini. Dari harga sekarang nih 5.000-an ya, 5.400. Berarti masih ada room sekitar 500 sampai dengan mungkin 1.000 dolar lagi per troy ounce. Kalau tidak terjadi perang. Kalau ini tanpa perang. Itu prediksi kenaikan. Itu prediksi kenaikan ya, karena memang kondisi kenaikan harga emas ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dari 2024, dan itu selalu benar ya. Bukan selalu benar, tapi semenjak ada Trump memang dia suka mengadakan gebrakan-gebrakan ya. Jadi ada perang tarif, ada kontroversi, dan ditambah juga kita
banyak kondisi perang yang bukan hanya ada di Iran Israel, Ukraina Rusia masih terjadi, dan ya ada beberapa Pakistan, India juga ya, dan beberapa skala-skala kecil, termasuk juga kondisi ekonomi yang bisa dibilang tidak terlalu baik. Ini menyebabkan banyak analis terutama dari bank-bank besar gitu ya, dan big investor itu memprediksi harga emas masih akan naik tahun ini. Kan yang kita tahu ya, emas itu kan sebenarnya bukan bikin kamu cepat kaya ya, tapi menjaga nilai. Awalnya Betul. prinsipnya kan seperti itu. Betul. Tapi kalau ngelihat akhir-akhir ini emas begitu pesat naiknya ke atas, apakah bisa dibilang sekarang emas ini adalah investasi top tier? Iya. Lebih dari yang lain? Betul. Kalau menurut saya untuk jangka waktu pendek atau setidaknya selama Donald Trump masih menjabat, ini harga emas ini berpotensi menjadi salah satu pilihan investasi yang cukup menarik ya. Ya cukup menarik karena walaupun Dan cukup aman nggak sih? Kalau aman sudah pasti. Tadi Mas Hatta juga udah menyampaikan kan, sebetulnya kalau kita bicara konsep emas ini kan the real money ya. Saya selalu bilangnya emas ini adalah uang yang sesungguhnya gitu. Karena dia bikinan Tuhan. Karena dia bikinan Tuhan. Selain itu kan semua bikinan manusia nih. Semua bikinan manusia, kecuali betul. emas. Ya bahkan sebetulnya uang yang kita gunakan sekarang kan hanya kertas ya. Yang sudah disepakati ini ada nilainya, value-nya sekian gitu. Dan itu selalu memang uang kertas pasti akan kalah dengan inflasi. Nah, emas ini adalah the real money yang nggak bisa kalah dengan inflasi, dan memang betul dia bisa menjaga nilai aset kekayaan kita. Selain nilai tukar juga ya. Kita bawa emas rasanya masih diterima dari semua negara gitu ya. Mereka masih ada value-nya. Nah, namun di saat kondisi perang, di saat kondisi resesi, di saat banyak ketidakpastian di market, dan yang lebih penting lagi juga di saat banyak orang mulai mencari alternatif dari US dollar, Mas Hatta. Banyak yang nggak tahu juga. Jadi beberapa rival dari Amerika seperti China, Rusia ini kan udah mulai gerah nih ya dengan tarif-tarifnya Trump, dan mereka sudah mulai mencari alternatif nih. Jangan sampai kita tuh semua, padahal kalau perdagangan dunia kan pasti menggunakan US dollar. Itu mata uang nomor 1 lah kalau di dunia saat ini. Ya, namun orang sudah mulai berpikir kalau dia nggak suka dolar, dia punya duit, dia akan lebih cenderung untuk melakukan pembelian ke emas saat ini. Makanya data kita terakhir juga, saya pegang data, bank sentral ini lagi rajin-rajinnya beli emas semua. Karena salah satunya juga mereka pengen mengurangi ketergantungan terhadap US dollar. Nah, kalau sudah terlalu banyak demand seperti itu, yang tadi fungsinya safe haven bisa menjadi investasi yang bagus. Karena terbukti, saya sudah pelajari ini Mas Atta ya. Jadi kita lihat data 2 tahun terakhir aja ya. 2024 sampai ke sepanjang 2024 sampai 2025, emas itu mengalami kenaikan 27%. Nah, dari 2025 sampai ke awal 2026 itu naiknya 65%. 2026 aja dari Januari sekarang baru 2 bulan naiknya udah 27%. Ini udah bukan safe haven lagi, ini udah pilihan investasi yang menurut saya menguntungkan. Ya, tetapi nanti kita juga mungkin lanjut ya terkait dengan sampai kapan naiknya dan kapan kita harus, apakah kita pegang terus atau kita mau lepas, kita juga bisa bahas nanti. Oke. Nah, kalau yang tadi kita bahas adalah kenaikan emas dan betapa cepatnya emas ini makin meroket gitu. Meroket, betul. 2 tahun terakhir. terakhir. Itu kan kalau kita ngomong baiknya. Gimana kalau kita ngomong buruknya? Adakah kemungkinan emas ini akan ada di titik terendah juga? Nah, ini menarik nih. Ini nggak banyak yang mempelajari gitu ya, tapi karena kan kalau kita lagi berpikir ya guys, jangan mikir naiknya doang ya guys. Betul. Karena kalau aku selalu memandang apapun yang kita investasikan harus siap juga prepare for the worst. Jadi kadang-kadang orang lupa prepare for the worst-nya. Jadi ketika dia kena worst-nya, dia mentalnya belum siap. Benar. Jadi mungkin nih sekarang aku juga pengen tanya nih sama Mas, kan banyak mempelajari ini dan sudah kawakan nih di bidang ini. Apakah emas akan ada di titik terendah juga gitu? Oke. Ada istilahnya nih Mas Hatta. Sebelum saya jawab ya, ada istilahnya nih dulu kalau di dunia investasi, orang bilang kalau sekeliling kita nih udah pada mulai FOMO nyebutin satu instrumen atau satu produk, bahkan orang yang tidak pernah bicara investasi pun tiba-tiba jadi jago investasi, itu artinya saatnya kita siap-siap keluar dari pasar gitu. Kenapa? Karena itu biasanya harga menjadi salah satu indikator harga itu udah di pucuk, udah di atas. Karena semua orang udah FOMO. Semua orang udah FOMO. Nah, kalau kita bicara emas, nomor 1 menurut saya ya, ini saya bisa salah, tapi menurut saya harga emas ini secara jangka panjang sudah pasti akan naik terus.
Sudah pasti. Sudah pasti. Dari Uff. zaman kita hidup, orang tua kita, kakek nenek kita tanya deh, pernah nggak harga emas itu turun luar biasa dan terus di bawah itu tuh jarang. Pasti kalau dia nggak stabil, dia naik sedikit atau dia naik banyak kalau kondisi lagi perang. Tapi saya coba tarik sebelum saya ke podcast ini saya sempat riset juga gitu ya. Nah kebetulan juga minggu lalu saya sebetulnya lagi ada seminar juga di Pontianak gitu. Nah di sana kita membahas resiko koreksi di emas ini. Sebetulnya pernah ada kejadian ya dua kali dalam sejarah ya 100 tahun terakhir yang dia turun cukup banyak. Oke. Itu tahun 1980 harga emas itu pernah naik $850 dari harga 200-300 dolar dia naik ke 850 per troy ounce. Semuanya per troy ounce dan ini terjadi koreksi 65%. Setelah mencapai puncak 850 harganya itu turun 65%. Berarti turun balik lagi ke 300-an nih. Kembali ke awal. Kembali ke awal. Penyebabnya sama dengan yang terjadi di tahun setelah itu. Setelah itu 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian mungkin masih pada ingat pernah ada krisis besar di Amerika tahun 2008, itu subprime mortgage, krisis perumahan gitu ya. Dan di Amerika itu harga emas juga naik dari $1.000 naik hampir ke 2.000, naik 2 kali lipat. Tahun 2011 turun juga 45% atau turun hampir 50% dari harga tertingginya. Nah, emas ini punya musuh. Ini yang terjadi juga di tahun 80 dan 2011. Musuhnya emas adalah kenaikan suku bunga bank sentral. Ya, kalau waktu tahun 1980 itu bahkan Amerika ekstrim banget naikin suku bunganya dia sampai 20%. Jadi orang nabungan biasa itu bisa dapat atau deposito itu mereka bisa dapat bunga 20% setahun. Tentu investor akan melihat ngapain lagi saya beli emas kalau bisa dapat sampai segitu banyak kan. Nah itu juga terjadi di 2011, suku bunganya juga dinaikin, harga emasnya turun. Nah sekarang ini Amerika belum akan menaikkan suku bunga pasti. Tetapi kalau kita bicara konteks bank sentral Mas Hatta, bank sentral ini tugasnya pasti kalau tidak menaikkan suku bunga, menurunkan suku bunga. Itu dia di dalam satu cycle. Sehingga menurut saya, kalau prediksi saya, harga emas ini berpotensi untuk mengalami kenaikan dalam jangka waktu dekat dan jangka waktu panjang, tapi di menengahnya harus hati-hati juga, terutama kalau sudah mencapai target 6.000 itu koreksi masih bisa terjadi juga. Koreksi masih terjadi. Ya, dan koreksinya hati-hati bisa dalam juga. Bisa dalam. Bisa Jadi dalam. ada kemungkinan masih ada koreksi dalam. Ada kemungkinan. Di bulan Januari kemarin sudah sempat tuh turunnya cukup banyak dalam beberapa hari. Jadi dari harga 5.600 dia turun 12%. Ya itu kalau nggak salah sampai ke harga 4.300-an kalau saya nggak salah. Tapi habis itu langsung melesat lagi. Tapi habis itu naik lagi karena memang koreksinya kayaknya cuma orang profit taking atau waktu itu ada beberapa perubahan kebijakan tentang perdagangan atau trading emas di Amerika. Ya. Tapi intinya ya harus tetap waspada ya. Ada kalau harga udah terlalu tinggi wajar ada koreksi turun. Oke. Nah tadi kalau kita ngomong soal emas memang selalu menarik karena sampai hari ini emas itu masih yang paling aman aku rasain. Karena aku coba di beberapa instrumen nih Mas. Ya. Nyoba di saham, nyoba di kripto, nyoba di emas. Yang aku bisa nggak harus lihat-lihat tapi dengan jadwal kita yang cukup padat, emas masih cukup comfy lah. Betul. Nah, bagaimana dengan saham Mas? Kalau di kondisi sekarang ini, kalau perang ini terus berkecamuk dan lain-lain, apakah sekarang berinvestasi di saham adalah tetap waktu yang baik atau perlu kita jaga dulu atau ada tips and trick dari Mas gitu? Sahamnya saham apa dulu nih Mas Atta? Lokal atau internasional? Oke, kalau kita bicara saham Indo, sebetulnya saya bukan ahli banget di sana ya. Tetapi saya bisa sampaikan kondisi perang dan kalau di Indonesia kan sekarang yang lagi ramai itu isu mengenai MSCI. Ya, jadi menurut saya dan saya juga bicara dengan beberapa investor, kalau untuk saat ini sih saham mereka lebih cenderung pasif ya. Lebih banyak yang pegang cash. Beberapa orang juga lebih Pegang cash. Jadi mereka lagi nggak ada posisi, lagi menunggu situasi lebih pasti dulu. Ya, tetapi baru tadi kita ngobrol juga kan ya Mas Hatta ya. Jadi trading ini sebenarnya yang paling penting itu bukan pinter-pinteran gitu ya. Salah satu yang paling penting di trading itu adalah momentum. Ya, kalau kita jago lihat momentum, saat orang lagi takut, saat lagi ada perang, harga sahamnya bagus, tetapi saham ini punya value yang cukup bagus dan memang dia fundamentalnya kuat, kalau saya malah berani rekomendasi untuk beli di saat harganya lagi murah. Jadi prinsip kita trading atau investasi,
salah satu yang saya suka juga yang quote-nya dari Warren Buffett adalah kita beli pada saat orang lagi takut. Karena kita dapat harga diskon, Mas Atta. Ya, kalau kita harga lagi confident, orang lagi pada serakah beli, pasti kita akan dapat harga belinya di harga yang lagi tinggi. Justru kita jangan beli. Ya, jadi kalau secara singkat ya, mungkin kalau di saham Indo, kalau sentimen sekarang orang lagi pada agak takut ya, lagi pada pegang cash sebagian, terutama yang saham-saham blue chip. Kita lihat perbankan juga 1 tahun terakhir ini turun cukup banyak. Tapi kalau kita lihat momentum, kalau harga bisa lebih murah lagi ya ini jadi opportunity juga untuk kita mulai collect barang sih. Oke. Nah, dengan jawaban Mas tadi, jadi sebenarnya ada nggak sih Mas tips strategi investasi aman di era-era yang lagi panas kayak sekarang? Ini pertanyaan bagus ya. Kalau kondisi lagi perang, kita harus beralih ke aset-aset yang safe haven. Oke. Ya, kondisi lagi perang, kondisi lagi panas kayak sekarang, nomor satu itu kita beralih ke aset safe haven seperti perak, tadi saya sampaikan, terus ada emas, terus ada juga minyak mentah. Oke. Dalam konteks ini minyak mentah karena memang berkaitan dengan Iran dan memang jalur pengiriman minyak banyak di sana. Yang kedua tentu harus tidak terlalu agresif dulu juga ya, jangan all in misalnya gitu. Oh, Karena jangan all in all-in-all-inan dulu sekarang ya, karena kita masih belum tahu ya apa yang akan terjadi, terutama situasi sekarang ini apakah akan mereda atau akan lebih melebar lagi konfliknya gitu ya. Kita sampai saat ini sih podcast ini ada sih kelihatannya yang dari China sama Rusia belum terlalu ikut campur nih gitu. Ya masih di Iran doang ya. Nah, kita harus menunggu itu sih sampai lebih pasti baru bisa mengambil sikap gitu. Tapi metode yang disarankan di saat seperti ini lebih ke risk aversion dulu, lebih jaga money managementnya. Jadi bisa dibilang dalam perang ekonomi sekarang itu yang bertahan tuh bukan yang paling agresif ya. Tapi yang bertahan tuh bisa dibilang yang paling research, belajar, dan tenang ya. Betul. Karena ini harus tenang banget kan. Harus tenang, betul. Kalau gegabah juga ini kayaknya era-era sekarang ini kita juga nggak tahu nih, ini bakal naik apa turun. Aku aja kaget-kaget. Betul. Tiba-tiba masih ada saham naik Mas. Ada saham naik 20% tiba-tiba di era sekarang. Ada yang dropnya 41%. Betul. Pusing juga. Bisa aja kalau saham itu kan banyak ya, emitennya banyak, Iya. produknya maksudnya banyak banget gitu. Tentunya setiap orang tidak semuanya terdampak langsung gitu. Iya, Nah, itu lebih ke skill kita sih untuk pilih-pilih saham yang kita mau trading gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang misalnya ada juga nih kan Mas yang gajinya tuh pas-pasan. Jadi pendapatan sama pengeluaran itu mirip-mirip so-so. Jadi ada sisanya sedikit-sedikit nih. Itu lebih baik di era sekarang ini dia investasikan atau dia pegang cash aja, tabung duit cash aja, atau mungkin beli emas atau apa? Oh, oke. Kalau masih di tahap kita lagi belum kuat atau stabil secara finansial, kita masih tahap building karir, lagi bangun bisnis, saran saya trading sama investasi ini bukan untuk dijadikan fokus utama dulu. Oke. Boleh mulai belajar mengenal, boleh mulai belajar akun demo atau coba-coba dengan uang kecil, tetapi konteksnya hanya untuk sampingan. Tetap Oke. fokus utamanya mereka harus building di karirnya mereka, building di usahanya mereka. Karena gini, dengan modal kecil, itu kalau kita fokus hanya ke trading saja, sedangkan kita masih punya kebutuhan bulanan yang harus dipenuhi, itu agak sulit Mas Atta menurut saya. Iya, jadi trading ini memang harus betul-betul kita sudah settle secara finansial, kita punya uang lebih. Nah, kita pengen jaga nih uang kita ini jangan sampai nilainya menurun kena inflasi atau bahkan tidak berkembang. Nah, di sanalah kita baru bisa fokus gitu ke trading. Oke. Ya banyak orang salah. Dan satu lagi nih yang banyak saya lihat di sosial media banyak itu, tidak semua orang itu bisa jago trader gitu ya. Tidak semua orang itu bisa menjadi trader yang jago. Mungkin bisa mengerti sedikit basic ya, pelajari dulu, tapi itu butuh jam terbang dan butuh proses. Nggak bisa sulap 5 juta jadi 5M, itu nggak bisa kalau orang-orang masih baru-baru gitu ya, baru belajar, jangan. Jadi nggak mungkin lah ya. Jadi kalau ada mimpi-mimpi yang kayak, wah ini bakal 5 juta, bakal jadi 500 juta itu Mungkin one of a kind lah ya. one of a kind, betul. Mungkin 1% lagi lah ya. hoki banget gitu ya, lagi pas Iya, gitu iya. ya. Tapi saya bisa sampaikan pasti nggak semua orang bisa gitu, dan persentasenya itu sangat kecil. Lebih baik kalau teman-teman yang masih muda ya, mungkin masih lagi bikin bisnis, lagi ngembangin bisnis, lagi ngembangin karir, fokus upgrade diri sendiri dulu aja, fokus ke buat value untuk dirinya dia, personal branding sampai dia sukses, dia punya
extra income. Nah, sambil tapi along the way dia mau belajar boleh dong. Belajar Oke. apa itu saham, apa itu reksadana, apa itu perdagangan misalnya makroekonomi dan pelajari semua itu dia boleh gitu. Tetapi itu hanya menjadi sebuah tambahan atau tambahan skill buat dia. Utamanya jangan langsung ke sana. Nanti kerjaan utama dia terbengkalai, dia malah jadinya kayak fokusnya hanya ke trading aja. Itu untuk anak muda kurang bijaksana menurut saya. Nah, kalau tadi pertanyaannya yang pas-pasan. Kalau ini untuk anak-anak muda yang udah punya tabungan di atas 10 juta sampai 100 juta, Mas. Oke. Jadi udah punya tabungan nih 10 juta sampai 100 juta. Apa nasihat investasi dari Mas gitu? Di tabungan 10 sampai 100, apakah dia mending investasi di saham atau emas atau bahkan di bisnis offline? Oke. Seperti dia bikin warung kopi, pecel lele, atau restoran, atau bikin usaha baju, atau apapun itu. Oke, kalau bisnis offline kayaknya Mas Atta lebih jago daripada saya. Gitu ya. Oh, ini udah jago. Nah, kalau di investasi atau trading, saran saya nomor 1, kenali karakter diri sendiri. Itu nomor 1 dalam konsep investasi ya. Oke. Setiap orang ada yang jiwanya tuh beda-beda. Ada yang jiwanya trader, artinya dia tuh nggak bisa tuh disuruh tahan posisi lama-lama sampai seminggu, sebulan tuh nggak kuat. Ya memang karakter dia nggak bisa. Ya jadi dia kalau trading harus cepat atau mungkin nunggu hanya beberapa hari gitu ya. Swing karakternya, ya sudah, dia berarti harus mempelajari ilmu atau instrumen yang mendukung karakter dari jiwa dia tadi. Sebaliknya kalau dia orangnya sibuk, dia nggak suka lihat monitor, dia nggak mau pusing analisa, ya berarti dia investor aja. Pilih produk-produk yang blue chip atau produk-produk yang safe haven kayak emas tadi, terus dia beli, cari harga yang bagus atau atur risk management dan dia bisa lebih sedikit relax di sana. Nah, jadi nasihat saya buat orang-orang yang sudah mulai hidupnya sudah lebih settle, sudah punya duit tabungan yang lebih cukup dan pengen lebih serius ke investasi, harus kenali dulu karakter dirinya dia dan jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang. Harus tahu produk knowledge-nya luar dalam, kuasai. Nggak usah banyak-banyak produk. Lebih baik kita menguasai misalnya 3 atau 5 instrumen aja. Daripada kita jago semua nih, saya kripto juga jago, saham jago, forex jago, emas jago, itu biasanya malah nggak bagus. Oh, jadi harus fokus sama bidang Fokus yang ke bidang yang kamu sesuai ngerasa dengan kamu karakternya menguasai dia. gitu ya, sesuai Betul. karakter. Kalau kita jagonya main sepak bola, jangan coba bertanding tenis. Contohnya gitu. Iya, Iya, nggak akan menang di tenis. Orang dia yang jago kaki, tenis mainnya swing tangan gitu. Kan Mungkin beda. kalau mau fun-fun aja boleh, Oh, tapi ya, kalau fun-fun kamu boleh. mau jago, Betul. nggak akan jadi kayak jago di bolanya karena karakter kamu di bola. Betul, gitu, ya. harus tahu dulu karakter diri kita ini cocoknya di mana. Dan jangan kita lihat di sosial media atau dengar guru, kita lihat, wah guru kita jago banget nih, dia jagonya ini trading gitu. Tapi karakter kita investor. Nah, kita maksa buat trading, nggak bisa, nanti nggak nyaman. Atau sebaliknya, guru dia ini jago banget, kuat banget nahan posisi, kuat banget dia ngehold saham gitu. Tapi karakter kita ini nggak bisa kalau ngehold saham. Baru lihat minus 0,5% aja udah gelisah pengen cut loss gitu, kan beda. Oke. Iya, jadi harus mengenali diri sendiri dan kuasai produk yang sesuai dengan karakter kita dan jangan banyak-banyak. Bener-bener. Ya. Tadi sebelum podcast saya sempat nanya, Mas, saya tuh tipikal saya gini kalau investasi di saham atau ini gimana? Nah, Masnya bilang kalau Mas tipikal Mas Atta karakternya, Mas main blue chip aja katanya. Ataupun emas, karena kalau saya main yang lain dengan waktunya sibuk, nggak bisa memerhatikan agak berbahaya ya Mas ya. Agak berbahaya, betul. Iya, Karena jadi- Mas Atta kan masih muda juga. Usahanya banyak, ya Fokusnya PT-nya banyak, terbagi lah. fokusnya terbagi. Nggak mungkin bisa baca misalnya laporan keuangan saham A, B, C dan ratusan saham gitu Iya, kan. iya. Waktu it's about time ya. It's about time, it's about fokus ya. Iya, dan iya. tergantung sih, tiap orang beda-beda. Tapi kalau misalnya kan sekarang banyak juga trader yang jago, investor yang Full-time jago, trader mereka gitu ya. full time trading. Memang nggak ada kerjaan lain, nggak ada usaha lain, fokusnya cuma ke trading aja nggak apa-apa. Dan dia punya bakat di sana, ya dia pasti bisa jadi juga. Banyak Mas Atan nasabah-nasabah kita ya di Valburi yang mereka profitnya bagus gitu ya, yang konsisten profit ya, karena mereka memang sudah melewati proses itu, sudah Oke. tahu karakternya mereka apa dan mereka sudah suka nih dengan 1-2 instrumen ini. Instrumen yang bagus pasti instrumen yang volatil. Kalau nggak ada pergerakannya, orang mau cari untung gimana kalau dia garisnya datar doang, nggak ada naik, nggak ada turun gitu ya. Itu tergantung sih, tiap orang Oke. beda-beda. Mas kan pasti udah banyak melihat pengguna Valburi dong. Udah ada risetnya dong. Ya, Berarti ada yang berhasil, ada juga yang gagal dong. Nggak mungkin Pasti. semuanya berhasil kan. pasti. Mereka-mereka yang berhasil ini
Mas pernah tanya nggak bagaimana caranya mereka berhasil? Apa prinsip-prinsip dasar yang mereka pegang agar bisa berhasil? Bagus nih pertanyaannya nih, ini enggak. Jadi pernah penasaran pasti kan. Jadi kita kalau ada nasabah yang profit besar gitu Iya, ya, iya, atau yang memang dia juga transaksi dengan nilai besar, ya betul. kita pasti datengin dong, ya kan, Nanya kita kan, servis, bertanya, ngobrol. kita Apakah entertain kamu gitu. cuman hoki, untung-untungan, Iya, atau iya, memang iya, dia betul, betul. punya satu research ataupun ada mental yang dia kuasai gitu? Iya, sebenarnya satu kesamaan Mas Atta yang saya lihat, mereka rata-rata disiplin orangnya. Oke, Disiplin dengan trading plan atau rencana kerjanya mereka sendiri. Jadi kalau mereka udah punya planning, udah punya sebuah sistem untuk mereka trading ataupun invest di instrumen-instrumen kita, itu biasanya mereka konsisten dengan sistem yang mereka dan itu udah nggak bisa berubah. Oke, Ya, dan itu yang saya lihat mereka bagus ya. Jadi sangat disiplin dan sangat disiplin. Ya. tidak gampang FOMO, dan justru mereka malah nggak banyak nggak banyak cari informasi, nggak banyak tanya kiri tanya kanan, mungkin supaya nggak bingung ya. Jadi mereka udah kayak firm gitu, udah tahu apa yang mereka mau lakukan. Rata-rata orang yang Oke. mentalnya kuat kayak gitu yang profitnya bisa bagus. Oke. Nah, kan kalau kita ngomong bagusnya tadi memang ada yang berhasil kayak tadi. Ada juga yang fail dong, Mas. Pasti, Di Valburi pasti ada yang fail. pasti. Nah, kalau yang bisa kita ambil pelajaran dari banyaknya yang rugi juga, Iya. itu apa Mas sebenarnya? Nomor satu, mereka mentalnya nggak siap, udah takut duluan. Jadi selalu takut rugi. Belum enter posisi itu udah takut rugi. Oke. Jadi ya mungkin pengaruh ke psikologinya juga ya. Jadi mungkin uang mereka ini apakah uang panas, atau mereka memang karakternya itu terlalu hati-hati, bukan yang Ataupun karakter uang bulanan dipakai ya. Nah, kita nggak ngerti juga. Tapi nomor satu tuh orang yang selalu takut. Jadi kalau mereka belum enter posisi, belum masuk posisi aja tuh udah penuh ketakutan, itu saya bisa pastikan mereka udah pasti rugi. Yang kedua, mereka juga tidak mengerti product knowledge, tidak punya analisa. Jadi main trading itu berdasarkan kayak feeling doang. Wah, ini kayaknya mau naik mereka buy, ini kayak mau turun mereka sell gitu. Feeling doang. Jadi feeling doang dan untuk fun aja gitu. Nah, berbeda dengan yang tadi satu grup yang orang yang profit itu, mereka sudah punya trading plan sendiri. Jadi maksimum mereka enter berapa banyak, terus kapan mereka enter, kalau lagi turun bagaimana, kalau naik bagaimana, mereka udah prepare semuanya. Yang satunya tadi tuh nggak ada planning, nggak ada perencanaan apapun, cuma asal pencet gitu. Itu yang orang-orang yang kebanyakannya rugi di sana. Lumayan bisa dimengerti. Kan Nah, ada itu. juga Mas orang ngejelasin kita kurang ngerti. Iya. Ini kita gampang ngerti nih. Iya, Apalagi aku ini kan orang yang baru belajar banget nih Mas. betul. Tadi aku sampai ngasih tahu guys portofolioku. Iya. Ini yang untung Mas. Nah ini yang rugi. Yang rugi pun aku ada 3-4 emiten itu 41%, 40, 35%, 31%. Walaupun ada yang untungnya di 40% juga ada. Iya. 30% ada, 10% ada. Tapi ya begitu ya. Jadi kadang-kadang saya pusing juga guys waktu ngeliat. Wah ini ada yang untung, ada yang rugi. Lama-lama ini impas jadinya. Betul. Jadinya impas. Jadi inilah saya dalam proses belajar. Nah, karena saya banyak mengerti dari Mas. Sebenarnya Mas ini ada bikin buku nggak? Bikin buku atau buka kelas atau apa yang bisa kita pelajarin gitu? Kita nggak ada. Kalau nggak ada. saya pribadi nggak ada. Di Valburi kita juga tidak ada jualan kelas ya. Jadi Valburi ini kan broker ya Mas Hatta ya. Kita bukan jualan kelas, tapi kita punya free ebook sebetulnya. Ya, kita punya free ebook. Jadi teman-teman yang pengen belajar sebetulnya gratis. Kalau dari Valburi kita akan berikan semua itu ebook kita tentang cara trading, investasi, mau saham Amerika yang spot market, mau perdagangan emas, minyak ataupun forex, semuanya itu kita berikan gratis cara tradingnya di ebooknya Valburi. Caranya sih gampang ya, mungkin bisa minta ke IG-nya Valburi aja bisa. Kita punya IG Valburi resmi. Terus bisa install aplikasi juga bisa. Di dalam aplikasi itu kita bakal ada breaking news, ada banyak berita, ada banyak edukasi, ada Valburi Academy juga, semuanya gratis di dalam aplikasi Valburi. Dan teman-teman yang lagi pengen belajar nggak usah khawatir karena itu nggak ada biaya sama sekali, nggak ada depositonya juga, jadi bisa demo akun, semuanya gratis. Nah, kita bahkan yang lagi salah satu yang banyak customer kita suka nih Mas Hatta itu yang trading bareng. Jadi seminggu sekali kita biasanya tuh punya trading bareng di YouTube. Dan ini jadwalnya bisa dilihat di dalam aplikasi, bisa daftar di sana juga. Oh live stream gitu? Iya, live streaming. Jadi live streaming, live trading, kita trading bareng-bareng. Kebanyakan Bareng-bareng sih sama siapa aja? Sama semua sama semua customer kita ataupun semua penonton YouTube kita. Nggak harus nasabah Valburi.
Ya, Tapi jadi itu biasanya rugi. banyaknya sih untung ya, karena kan itu kita sudah transaksinya tidak setiap hari ya. Jadi di Oke. saat momen ada news, kita nyopet-nyopet aja follow trend gitu. Ya nanti ada biasanya ada 2-3 orang analis kita yang memang udah berpengalaman akan memandu acara itu gitu. Jadi teman-teman yang lagi trading dimanapun, nggak harus di Valbury atau lagi belajar trading, mau ikut boleh, welcome. Free kok Oke. itu. Jadi trading bareng aja. Nggak Karena bayar ya Mas? nggak bayar. Download aplikasi juga nggak bayar ya? Download aplikasi semuanya gratis, e-booknya juga semuanya gratis kita kasih. E-book tuh edukasinya semua gratis. Iya, dan bahkan buat teman-teman yang pengen belajar offline nih, karena Valbury kita juga punya 10 kantor cabang, hampir di kota-kota besar lah semuanya. Yang pengen belajar offline, pengen lebih intens belajarnya, kita juga menyediakan kelas gratis buat yang mau belajar. Tapi kalau yang kelas offline janjian dulu ya. Ada gratis? Ada gratis juga. Gokil guys. Nih. Kita udah siapin edukator di semua cabang, harus ngajarin gratis. Nggak buka akun nggak apa-apa. Oke. Nggak buka akun pun nggak Nggak apa-apa. buka Tetap akun nggak ngajarin apa-apa. gratis. Ngajarinnya gratis. Semoga pahalanya dapat Amin. ya. Nah, Mas kan di bulan Ramadan ini kan banyak yang dapat THR. Iya. Ya hampir semua lah ya bisa dibilang semua orang yang lagi kerja dapat THR. Harus, betul. Pasti punya duit lebih dong. Yang tadinya biasanya gajinya 1 kali jadi 2 kali. 2 kali, betul. Nah, menurut Mas, mereka nih duit THR-nya bagusnya diapain? Mungkin sebagian dibeliin baju lebaran dan lain-lain, ataupun sebagian lagi mereka taruhnya entah itu emas, saham, atau tadi minyak. Ya. Minyak juga bisa kan tadi? Minyak juga bisa, betul. Atau apa menurut Mas? Atau reksadana? Ya, reksadana lebih pasif lagi sih. Itu orang yang kayak mau nabung lah ya gitu. Oke, so tergantung kebutuhan pastinya Mas Hatta ya. Tiap orang kan beda-beda nih dapat THR, tapi mungkin ada yang mungkin dia punya kebutuhan rumah tangganya juga banyak gitu, nggak ada, mungkin THR-nya bakal langsung kepake semua. Ya, kebanyakan banyak juga yang begitu. Begitu, jadi nggak bisa disamakan. Tetapi kalau misalnya anggaplah masih ada betul-betul uang nggak kepake dan ini mau diinvestasikan, ya kembali ke poin saya tadi gitu ya. Kalau memang pengen mencoba investasi, bisa digunakan uang tersebut untuk dalam konteks kalau masih kita uang let's say di bawah 100 juta ya bisa dibilang ya, itu mungkin konsepnya kalau menurut saya lebih untuk ke pembelajaran sih. Mengenal market, mengetahui situasi market dengan jam terbang yang cukup. Mas Hatta, tidak semua orang trading ini ya, baik mau trading saham, mau trading kripto, mau trading forex atau apapun itu punya resiko yang cukup besar juga. Nah, jadi orang itu rata-rata butuh 1 tahun, 2 tahun, mungkin sampai 3 tahun untuk mereka jam terbang ini untuk bisa menguasai produknya dulu gitu. Makanya jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak, betul. Jangan all in semua tabungan. Jadi kalau misalnya tabungannya 10 juta, ya yang dipakai trading 1 juta aja lah dulu ya. 10% dari uang ya. Betul. Kalau yang masih muda-muda, masih kerja, masih lagi fokus ke bangun karir, bangun bisnis, mendingan fokusnya ke edukasinya dulu deh, kuasai produknya. Dulu. Jangan trading banyak-banyak dulu, coba dulu aja, maksudnya cuma untuk belajar. Bahkan akun simulasi, akun demo juga boleh, nggak ada modal. Keluarin duit. Simulasi aja dulu nih, kamu 6 bulan trading hasilnya gimana? Betul. Terus pilih produk-produk yang sesuai karakternya dia. Kembali lagi ke poin saya tadi kan, tiap orang karakternya beda-beda. Mas Hatta aja saya lihat sekilas karakternya agresif. Nggak mungkin bisa kayak nahan lama-lama gitu, kayaknya agak nggak tahan ya kelihatannya ya. Kecuali emas, betul. Mas, aku tahan udah bertahun-tahun nih Mas. Betul. Nah, jadi tiap orang tuh punya karakter yang beda-beda gitu ya, sesuaiin aja. Iya. Jadi semua orang tuh punya karakter dan nggak ada salah dan benar berarti ya. Betul. Kalau mau gampang sebetulnya gini. Sebenarnya dalam beberapa tahun sekali itu pasti ada yang namanya momentum harga yang cukup bagus ya. Jadi kalau lagi ada resesi atau lagi ada perang, itu biasanya banyak harga diskon. Nah, kalau lagi harga diskon tapi kita udah ngerti produk, kita kan bisa nyemplungnya enak gitu Mas. Kalau ada pertanyaan gini gimana Mas? Lebih penting tambah income atau atur pengeluaran menurut Mas? Tambah income loh. Tambah income. Jadi carilah gimana cara kamu bisa menambah income gitu. Betul, karena sebenarnya kita itu punya, kalau kita bicara di Indonesia, kita punya masalah dengan bisa dibilang memang income rata-rata atau UMR atau di Indonesia ini kan kecil Mas Hatta. Kalau orang mindsetnya dia tidak mau mencari tambahan income, dia hanya mengandalkan karir, itu kan lama sekali. Betul. Iya, jadi saya pernah dengar juga atau baca tuh ada satu quote yang bagus. Jadi bahwa kesuksesan kita ini bukan ditentukan dari jam kita kerja, tapi kesuksesan kita ini ditentukan dari jam di saat kita lagi nggak kerja nih. Nah, let's say ada orang karyawan kerja 9 to 5. After 5 what are you doing gitu kan?
Apakah kamu nyantai di rumah nonton Netflix tidur-tiduran sampai tunggu besok kerja lagi, atau misalnya dia malah mau belajar nih. Dia malah mau belajar, dia mau networking, dia mau lain sebagainya. Dia Di mau cari cara biar achieve bonus Iya, gimana. dia mau cari cara untuk tambah skill dia. Yang intinya Mm-mm. dia nggak puas dengan income dia, dan dia tetap ingin berkembang gitu ya. Cari. Selalu hungry gitu ya. Iya, betul. Iya. Nah, saya yakin Mas Atta Nice juga quote, nih kan, nice quote. Mas Atta kan salah satu orang anak muda yang sukses yang saya juga kagum nih gitu ya, dari awal kemunculannya dulu. Coba sampaikan ke saya, apakah Mas Atta dulu kerjanya itu, oh kalau udah 8 jam saya istirahat deh hari ini gitu. Kayaknya mungkin tidurnya malah cuma berapa jam sehari, bener nggak? Bener. Hari ini aja aku podcast 3 kali syuting. Tuh kan. Heeh. Terus tadi live 2-3 jam. Ya, Habis itu rencananya malam live lagi tuh. 2-3 jam. Jadi kalau aku sampai hari ini nggak pernah kerja 9 to 5. Nah, Udah last 15 tahun nggak pernah kerja 9 to 5. itu padahal seorang Atta Halilintar yang kayaknya kalau Anda mau pensiun sekarang pun Anda juga bisa nih. Amin. Ya kan, 7 Amin. turunan mungkin udah aman nih gitu. Amin, ya Allah, Tetapi amin. tetap melakukan aktivitas yang menurut saya luar biasa. Itu kenapa? Karena mindsetnya Mas Atta sudah mindset yang berbeda dengan kebanyakan orang. Oke. Orang nyebutnya mungkin ini udah keluar dari matrix lah gitu. Nah, itu yang saya ngajak teman-teman juga. Tadi kalau pertanyaannya, harus selalu fokusnya ke perbanyak income. Jangan cepat puas gitu ya, dan selalu upgrade diri gitu. Itu banyak cara untuk bisa mendapatkan income. Nggak harus trading. Iya. Nggak harus trading, banyak Tuh, cara lah. Walaupun beliau adalah Dirut Valburi, beliau tuh sangat dari tadi wise ya. Iya. Nggak harus trading. Kamu jangan taruh duit, jangan cepet-cepet. Itu menurutku bagus. Nggak, woi orang paksa dong, mau ikut dong ini. Iya. Menurutku itu keren sih Mas. Itu salah satu hal yang tadi aku perhatiin dari Mas. Oh Mas ini orangnya asik. Untuk kita ajak ngobrol, untuk kita nanya saran nih baik. Karena menurutku kalau orang maksain sesuatu hal itu berarti kadang-kadang kurang baik. Iya. Tapi kalau semuanya kita dibiarkan berpikir, itu hal yang lebih wise. Karena gini, contoh, misalnya kamu gajinya 5 jutaan ya, contoh. Ini aku setuju kata Mas. 5 jutaan itu anggaplah kamu 8 jam, 9 jam di kantor. Ya, sama istirahat dan lain 9 jam. After 9 jam itu, ya tadi baca buku, Iya, bisa. nonton YouTube, Mm-mm. ataupun kamu cari di kantor kamu apa sih yang bisa kamu achieve, ataupun kenapa kamu nggak achieve, jadi kamu dapat bonus, jadi dapat tambahan kan. Betul. Karena aku ada satu divisi di kantorku tuh Mas, anggaplah dia gajian 6 juta 7 juta, tapi bonusnya 20 juta. Nah, betul. Karena pas di luar kantornya aku lihat dia suka meeting sama orang, Nah, betul. dealing lagi hal-hal tambahan. Yes. Aku bilang ini jam kerja, lu belum? Enggak bang, lumayan nih buat tambahan gitu. Iya, keren. Ternyata dia dapat dua kali lipatnya, bukan dari gajinya, Benar. dari hal-hal lain. Makanya per tahun berapa ya Mas? Per 2025 akhir, aku biarin hampir semua divisiku bisa jualan cross selling ya. Mm-mm. cross Cross selling. selling. Jadi kita Keren. bisa lihat. Jadi di luar jam kerjanya mereka mau cross selling apapun mereka bisa. Wah, keren. Jadi ketika aku dapat report bulanan, Ya. ya Mas, itu menarik. Contohnya aku nanti hari Kamis report bulanan keuangan di bulan Februari. Aku akan lihat nih pencairan bonus untuk ini. Jadi ada yang lebih dari gajinya Mas. 2 kali lipat, 3 kali lipat gaji gara-gara mereka cross selling Cross selling, keren. ke penjualan yang lain. Ya. Berarti dia manfaatin waktunya, misalnya 9 jam dia sebagai tim Editor. sesmed atau tim Sosmed. editor, ataupun dia tadinya tim live, tiba-tiba dia cross selling sini, atau dia tim marketing, tiba-tiba dia jual live. Jadi gitu Mas. Keren. Menurutku ini cross selling adalah salah satu hal yang harus dipelajari ketika kamu mempelajari ilmu komunikasi dan marketing. Betul. Nah kalau dua ini bisa, benar tadi yang Mas bilang, bukan atur pengeluarannya doang, tapi tambahkan pemasukannya. Betul. Karena kalau atur pengeluaran kayaknya sedih ya Mas Atta ya. Tapi Kita bagus juga dong Mas atur pengeluaran. tetap harus ada sewajarnya. ada. Tetap. Tapi maksud saya kalau income Lebih tadi, penting ya. iya, income-nya sudah kecil, apa yang mau diatur gitu kan. Betul. Jadinya mereka hidupnya kayak Kasian. frugal banget gitu. Itu yang kasihannya sih di Iya, sana. iya. Dan sekarang nih satu lagi nih Mas Atta. Saya milenial ya. Saya melihat dunia sekarang ini, asalkan niat itu harusnya bisa sukses. Kenapa? Berapa banyak orang hebat, orang sukses, orang kunglu yang sharing di YouTube gratis ilmu. Iya. Kalau mereka rutin aja cari podcast, Mas Atta juga undang banyak orang hebat. Saya Iya, aja Daging nontonin Talk. juga. Iya, Ya di Daging Talk saya nontonin juga, saya dengerin dengan rendah hati, kita dengerin, pengen tahu mindset mereka. Nah, anak-anak muda harusnya
daripada nonton drakor, nonton gosip, lu nonton ini gitu. Iya, Ini iya, bisa ubah hidup dia gitu loh. Yang cuma kita hidup 1 kali ya. Sampai sekarang sih kayaknya nggak ada orang hidup 2 kali. Jadi udah waktu hidup singkat, banyak belajar kalau menurut saya. Oke. Iya. Oh, berarti bisa nih kamu nonton drakor, main game, oke, boleh. Tapi at least sisakan waktu 1-2 jam. Iya. Kamu nonton podcast, cari konglo-konglo mungkin yang di podcast saya guys tuh ada yang dia dari tukang packing jadi bisa punya penghasilan 1 triliun per tahun. Paling enak tuh yang orang lapangan kayak gitu. Belajari bagaimana Terus- mereka dari nol sampai Bener, ada Iya. yang dari driver tiba-tiba jadi punya ratusan miliar. Nah, aku tuh selalu belajar, Mas. Nah, salah satunya Keren. nih Daging Talk ini adalah kita pengen belajar. Nah, di depan saya ini di Ruth Valburi ini sekarang kan top 3 ya. Berarti sekarang perputaran uangnya itu cukup tinggi. Itu pusing gak Mas ngurusnya? Enggak, kita kan teamwork ya, Mas Hatta. Kita pasti ada divisi ada operation, ada finance, ada marketing. Dan saya beruntung di Valburi sih cukup rapi, cukup bagus timnya, Oke. orang-orangnya profesional semua. Jadi terbantu dan ya enak sih kerja. Tapi Mas kenapa lebih memilih bekerja daripada Mas cuma jadi investor doang gitu? Oh ini bagus nih. Jadi awal mulanya itu pertama sebetulnya saya kuliahnya justru nggak di ekonomi atau finance tuh beda. Saya dulu beda. Cuma saya dari tahun 2000-an itu 2004 ya pertama kali saya coba terjun ke industri trading sama investasi ini. Berarti hampir 21 tahun. 21 tahun di Jadi dunia itu trading, awal guys. mulanya jadi investor dulu. Coba-coba belajar trading ya. Oke. Saya pertama kali itu trading itu di Forex. Forex pertama Forex kali. karena Forex itu cepat pergerakannya kan. Habis itu saya pelajari saham Indonesia. Jadi zaman dulu tuh masih tahun 2008 itu masih lagi 2007 tuh ngetop-ngetopnya tuh saham-saham Bumi. Ya sekarang mulai naik lagi nih ya. Tapi dulu Bumi tuh harga 8.000 terus ya beberapa saham-saham. Habis itu berkembanglah kita ada ke indeks, terus emas tuh mulai rame itu tahun 2014. 2009-an itu mulai rame perdagangan trading di emas. Emas yang digital, emas yang future, emas trading itu. Habis itu lanjut tahun 2015, 16, 17 sampai sekarang ini kan yang lagi rame orang banyak pelajari kripto juga gitu. Nah, ini saya melihat memang finance investment ini sebuah bidang yang menurut saya ini cukup menarik kalau kita nanti one day kita udah retire. Ya, kalau kita udah semi pensiun atau kita lagi kurangin aktivitas, nah kayaknya nyaman nih sambil belajar trading ini kan kayaknya cepat deh aksesnya gitu. Nah, itu sih yang akhirnya memutuskan untuk kayaknya pengen nyemplung langsung ke industrinya. Jadi sekalian kerja dan nggak sadar aja Mas Hatta tiba-tiba udah lanjut gitu sampai sekarang. Gokil ya guys. Untuk kamu menjadi dirut. Ya, dirut itu posisinya bisa dibilang CEO lah ya. Ya. CEO itu. Posisi-posisi impian para TikToker Mas sekarang. CEO asik. Sekarang tuh orang semua pengen jadi direktur Mas. Ya. Nah, aku habis ini mungkin akan tanya-tanya terkait bagaimana sih kamu bisa menjadi direktur yang hebat gitu. Nah, tapi sebelum itu mungkin aku pengen coba rangkumin apa yang tadi aku ngomong sama Mas. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana ya, kamu tuh punya aset yang paling berharga, yaitu adalah waktu. Jadi kalau kamu memanfaatkan aset paling berharga kamu ini waktu, dengan belajar, dengan nonton hal-hal yang bermanfaat, dengan menambah edukasi, menambah mentalitas kamu, itu kamu bisa menjadi seorang yang berhasil di bidang apapun. Nah, salah satunya ini contohnya kalau Mas Nino di depan saya di bidang trading. 21 tahun terus belajar. Nah, menurut Mas, misalnya aku punya usaha. Ya. Aku pengen punya CEO yang hebat. Apa yang harus saya lakukan? Pengen merekrut misalnya Iya, CEO. merekrut CEO yang hebat. Kalau normalnya pasti ada 3 hal yang kita cari ya dari seorang level leader ya. Berarti kan kalau CEO ini udah leader, top leader gitu ya. Yang nomor 1 pasti intelijen. Dia tentu harus menguasai dong produknya. Dia punya kecerdasan juga ya. Yang kedua dia harus punya integritas juga. Integritas. Nah, ini yang paling penting juga. Jadi kalau orang nggak punya integritas tapi dia walaupun dia pintar sekalipun beresiko juga buat kita gitu ya, karena yang paling penting kan integritas nih gitu ya. Ya intelijen, integritas, sama mungkin yang terakhir menurut saya itu passion. Nah, ini yang juga nggak semua orang punya gitu. Saya kenal banyak orang hebat, banyak owner company, banyak top leader juga yang mereka bisa menjaga passion mereka itu tetap hidup. Susah
kita menjaga passion, oke gini, kalau orang lagi belum punya duit, dia lagi bangun karir ya. Oh, gampang cari passion karena kita pengen kaya nih gitu, pengen kita fight, kita harus dapat nih goal kita nih. Nah, kalau udah tercapai goalnya, menjaga passionnya itu nggak segampang itu, Mas Hatta. Makanya saya salut juga sama Mas Hatta nih ya, dengan pencapaian sekarang masih tetap aktivitasnya luar biasa sibuk gitu. Nah, passion ini yang kita harus bisa lihat nih dari kalau saya cari tim di level leader ya 3 hal tadi. Dia harus punya intelijen, dia harus punya integritas, dan dia harus punya passion juga. 3 ini sih. Mungkin posisi apa Mas pertama yang kalau anak-anak muda sekarang ini pengen jadi seorang CEO, mereka pengen punya tadi integritas, intelijen, passion dan lain-lain. Misalnya mereka ngelamar kerja, posisi apa paling pertama tuh Mas? Ini Buat menuju ke CEO. jawabannya agak kontroversial mungkin ya. Kalau Seru Anda nih, tidak pinter-pinter amat, posisi sales, Oke. posisi menjual ya, karena posisi sales ini income-nya yang paling gede sebetulnya. Dia ujung tombak perusahaan juga, dan di sales ini kita bisa dapat banyak betul-betul real life Opportunity ya. experience gitu ya, ditolak, terus kita putar otak mengakali bagaimana caranya kita bisa tetap perform setiap bulan gitu. Kalau kita nggak pinter-pinter amat, saya nggak boleh bilang gitu juga sebenarnya. Bukan berarti sales ini kurang pinter ya, enggak ya. Tapi kalau saya pribadi sih menganjurkan untuk level entry sales paling bagus untuk cari duitnya cepat, pengalamannya dapat, dan mentalnya terbentuk di sana. Anggaplah nih ya guys, aku udah ngundang 10 orang, 8 orang mengatakan hal yang sama, Oh gitu. sales. Oh oke. Saya baru tahu. Mas Oscar Darmawan juga bilangnya marketing, sales. Kemarin banyak banget aku undang orang-orang hebat. Pertama kali kalau kamu mau berkembang apa? Sales. sales guys ya. Iya. Jadi belajarlah jualan. Komunikasinya juga bagus. Oke, banyak juga mentalitas sekarang Mas. Ya. Kita ini kan takut rugi. Iya. Jadi nggak mulai-mulai. Apa yang harus dipecahkan dari kepala kita agar kita berani memulai? Mindsetnya adalah begini. Misalnya kita punya uang 10 juta. Sekarang simulasikan uang Anda itu 10 jutanya hilang semua hari ini. Oh. Nah, terus bisa tidur nggak? Kira-kira bakal stres nggak? Stres, misalnya anggaplah memang itu duit satu-satunya, stres dia. Kalau gitu turunin lagi jumlahnya. Saya turunin. Kalau hilangnya 5 juta stres nggak? Lumayan stres tapi setengah. Nah, Misalnya. masih stres. Bisa tidur enak? Ya kalau mungkin tabungan dia 10 juta, 5 juta cukup Cukup kepikiran mengganggu. lah. Kalau Cukup gitu mengganggu. turunin lagi 2 juta bagaimana gitu. Oke, untuk ongkos belajar kayaknya oke. Nah, ya udah kita mulai 2 juta aja. Oh gitu. Nah, jadi itu untuk cara kita mengatasi mentalitas kita takut rugi tadi. Oke. Ya, Yang jadi- penting mulai dulu ya. Ya, mulai bisnis atau trading itu dengan modal yang kita siap rugi. Karena itu bukan hanya di trading ya guys, di bisnis offline juga begitu. Sama ya. Sama aja. Misalnya kita lagi bikin restoran, alhamdulillah restoran sekarang misalnya rame terus nih. Tapi sebelum itu kita ada bikin usaha-usaha yang kalau kita modal, ini kita harus siap rugi nih. Karena banyak pengusaha mengatakan nih Mas ya, ngomong sama aku di meja ini. Kalau kita jadi pengusaha itu efek sampingnya kaya raya. Oke. Tapi itu efek samping. Sampai Karena kebanyakan rugi. kebanyakan rugi, betul. Jadi kita harus prepare untuk itu. Makanya awalnya banyak juga orang menyarankan ya dengan kamu bekerja, magang dulu di satu tempat, dapat duit dari uang gajian itu malah bagus. Jangan Betul. egois juga gitu kan. Betul, Buat ujuk-ujuk betul. pengen jadi pengusaha padahal duitnya cuma tinggal segitu gitu. Betul, Iya, setuju. iya. Mungkin Mas bisa nggak ya kasih kita bocor-bocoran dikit atau kisi-kisi top saham luar negeri sama top saham lokal. Oke. Ya, ini bukan financial advice. Ini hanya prediksi doang, prediksi. Kita ngomong prediksi. Prediksi, betul. Oke. Oke, again, tentu ini bukan rekomendasi jual beli, tapi kalau untuk di saham Indo mungkin saya melirik sekarang ini perbankan harganya cukup murah. Oke. Ya, dan dengan kondisi saat ini, kalau misalnya saham konglomerasi juga sudah mulai berkurang hype-nya gitu, saya melihat sih kalau untuk orang-orang yang lebih risk-nya cenderung moderate, nggak terlalu suka high risk, saham perbankan cukup bagus. Saya rekomendasinya sih di kalau yang saya lagi miliki sendiri itu lebih ke BCA lah gitu.
Oke. Ya, saham BCA. BRI juga cukup menarik kalau harganya BRI bisa oke ya. turun sedikit ya, mungkin 3.500, 3.600 itu cukup oke. BCA 7.000 ini udah cukup murah sih kalau menurut saya. Itu kalau saham lokal. Nah, kalau di saham Amerika dengan kondisi perang dia dan saat ini juga sahamnya itu sebetulnya sudah di level all time high, agak lebih sedikit beresiko ya. Tapi tentu saham-saham yang punya kaitan dengan AI dan chip-chip di masa depan itu masih cukup menarik kayak Nvidia. Terus mungkin tentunya Tesla juga cukup menarik ya, karena dia cukup ditopang oleh personal brandingnya dari Elon Musk gitu ya, dan juga proyek-proyek teknologinya dia cukup menarik. Itu sih mungkin kalau untuk saham dua itu. Berarti Tesla sekarang masih bagus ya Mas? Kalau menurut saya untuk masa depan, untuk jangka panjang masih Heeh. bagus. Apalagi kalau misalnya dia kan sekarang lagi fokusnya tuh ke ini ya, ke antariksa gitu ya, dengan project SpaceX-nya dia dan lain sebagainya. Dan ini nih salah satu yang pertama di dunia kan. Nah, ini jadi menurut saya untuk masa depan sahamnya cukup menarik untuk dikoleksi juga. Apalagi kita lihat Mas Elon ini dia dekat sama Donald Trump ya. Iya, betul. Dan dia Mungkin juga itu sudah juga mulai jadi di humanoid juga ya, udah mulai bikin robot-robot atau apa. Itu kan betul-betul project dia tuh masa depan semua sih. Orangnya visionaris, memang menarik menurut saya. oke. Tapi menurut Mas lebih cuan kita investasi di saham Indo atau saham luar sih Mas? Kalau saya pribadi jujur lebih saat ini ada plus minus tentu gitu ya. Oke. Tapi yang kalau kita melihat dari pelemahan rupiah, saya pribadi lebih prefer ke saham Amerika. Ya, karena kita langsung belinya dalam dolar, sehingga kita nggak kena dengan penurunan atau pelemahan rupiah kalau terjadi pelemahan. Nah, yang jadi permasalahan kan memang udah terbukti nih 10 tahun terakhir ini ya rupiah melemah terus gitu. Nah, itu satu. Yang kedua juga market cap, valuasi dan movementnya itu di saham Amerika itu menurut saya lebih menarik untuk saat ini. Tapi katanya kalau kita beli saham luar, waktu narik kena pajaknya tinggi Mas. Betul, betul. 30% ya. Betul, betul. Waduh, Jadinya cuannya katanya habis nanti. benar. Nah, ini yang memang kalau dari pelaku usaha kita lagi memang berkoordinasi terus dengan regulator gitu, karena ada kayak kripto juga udah pajak final gitu kan. Ya, kita harapannya juga saham US ini bisa sama-sama pajak final juga gitu. Jadi misalnya contoh habis main untung 100 juta. 100 jutanya tuh waktu kita tarik diambil 30% gitu kan. Betul, kita harus melaporkan pajak sendiri kan. Iya. Ada pajak penghasilannya berapa gitu. Iya, itu orang jadi banyak mikir Mas, kenapa kadang-kadang milih saham lokal gitu. Betul. Kalau saham lokal tadi itu salah satu keunggulannya ya. Dia pasti pajaknya udah final, terus mungkin untuk berita-berita dan informasi juga kita bisa lebih cepat di Indo gitu. Ya, orang juga lebih familiar sih. Ya, dua-duanya ada plus minusnya, Mas Sata. Terima kasih nih Mas Nino Sama-sama. sudah mau sharing-sharing. Thank you. Mungkin aku mau kasih last question aja. Ini biasanya untuk para penontonku Ya. di luar sana. Apa nasihat keuangan terbaik untuk Gen Z dan Gen milenial sekarang? Nasihat keuangan terbaik ya. Iya. Nasihat keuangan terbaik nomor 1 sih jangan FOMO ya, saya rasa. Jangan FOMO, terus harus jangan malas belajar sih gitu. Karena saya tahu anak-anak Gen Z sekarang kebanyakan mereka kan mungkin pengen instan ya, karakternya tuh pengen lebih cepat. Jadi udah deh kalau ada sinyal atau ada semacam mentor, berita gitu, mereka inginnya yang gampang gitu, nggak mau belajar. Jadi kalau bicara tentang nasihat keuangan sih nomor 1 kalau menurut saya tetap kita harus menguasai produknya dulu, menguasai instrumen investasi atau instrumen keuangan yang kita mau invest itu betul-betul harus luangkan waktu untuk belajar. Kayak tadi Mas Atta bilang, 1 hari konsisten 1 jam. Nah, itu bakal jadi master deh dalam berapa bulan atau berapa tahun gitu. Ya. Jadi nasihat saya ya harus terus upgrade diri dan harus terus mau beradaptasi gitu, karena dunia itu juga berubah terus. Ya, jadi tidak ada satu ilmu atau satu teori yang akan berjalan bagus terus gitu. Jadi adaptasi dan belajar terus, 2 itu. Quote favorit Mas adalah dalam finance yang tadi itu ya, dari Warren Buffett ya. Jadi kalau orang lagi serakah kita jualan, kalau orang lagi pada takut kita beli.
Oke. gitu. Itu dia. Terima kasih banyak Mas Nino. Thank you Mas Hatta. Sukses selalu, Sama-sama. sehat selalu. Semoga terus berhasil bersama perusahaannya dan karirnya ke depannya. Amin. Take care Thank you. and God bless you. Thank you Mas Hatta. Assalamualaikum.